Halo, Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Pentacles. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan keadaan ya. Di mana keadaannya menjadi semakin baik, semakin banyak orang yang percaya, yang yakin, dan ingin bekerja sama, berkolaborasi, berkegiatan bersama dirimu. Karena di sini tampak kamu benar-benar bisa memberikan dampak baik, dampak positif pada hal-hal baru yang baru-baru ini kamu temui, yang kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu baru-baru ini sempat kehilangan hal-hal berharga, kehilangan hal-hal penting dari dalam kehidupanmu. Ya, dikarenakan situasi, dikarenakan keadaan, dikarenakan lingkungan atau orang-orangnya yang sangat tidak mendukung, yang sangat toksik, yang sangat selalu ingin menjatuhkan satu sama lainnya. Ya, sehingga kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, usaha, dagangan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, dikarenakan mungkin ya situasinya yang harus membuat kamu mengambil keputusan besar ini. Merelakan hal-hal penting ini pergi dan hilang dari dalam kehidupanmu. Tetapi dengan kamu mampu menerima kenyataan ini, mengikhlaskan apa yang telah pergi ini, sehingga di saat kamu memulai kembali sesuatu yang baru, menata lagi, berusaha lagi di dalam kehidupanmu dari awal, justru kamu mendapatkan ganti, mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada apa yang pergi darimu sebelumnya, meskipun dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti kamu dipertemukan dengan lingkungan yang sehat, orang-orang yang tepat, sahabat, rekan, partner yang saling support, saling mendukung. Ataupun kamu mulai ditawarkan pekerjaan yang jauh lebih baik, lebih bonafit, meskipun bidangnya sangat bertolak belakang dari pekerjaanmu di masa lalu. Tetapi kamu ingin belajar, ingin menyesuaikan diri, dan ingin selalu fokus untuk berkembang dan maju. Sehingga ada keyakinan di dalam dirimu. Ya. Sesuatu yang hilang, yang pergi dalam kehidupan kita, itu memang adalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Tetapi di saat kita merelakan titipan itu diambil kembali, maka bukan tidak mungkin gantinya akan jauh lebih indah dan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun dalam bentuk yang lain.
Sehingga dengan positif mindset inilah, pemikiran yang positif dan terbuka inilah, akhirnya kamu benar-benar bisa mengembangkan potensimu, menunjukkan kualitas terbaikmu. Sehingga semakin ramai orang yang ingin berpartner, bekerja sama, melakukan kegiatan, ya, melakukan sebuah proyek-proyek bersama dirimu. Dan bukan tidak mungkin, ya, teman, sahabat, bahkan pasangan yang mungkin dulu hilang dari dalam kehidupanmu akan diganti dengan orang-orang yang lebih spesial, dengan pasangan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Jadi sesuatu yang hilang dari dalam dirimu akan kamu dapatkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lain. Jika kamu mampu bersyukur, menerima kenyataan, dan selalu optimis untuk bisa melangkah, untuk bisa berjuang kembali, tanpa harus menatap dan menoleh ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Buka lembaran baru, tetapi dengan versi terbaikmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Ten of Wands. Nah, benar kan? Jadi ada beban yang selama ini menghantuimu, yang ada di pundak dan kepalamu, akhirnya mampu terlepaskan dengan begitu saja. Kamu keluar dari beban-beban tersebut. Ya, permasalahan selesai. Konflik, pertikaian, perdebatan, ya, mereda. Karena apa? Karena kamu sudah tidak di circle yang sama. Sudah tidak lagi di lingkungan yang mungkin orang-orangnya sangat tidak tepat untuk dirimu. Walaupun kamu harus kehilangan segalanya. Tetapi kan kita bisa usaha lagi. Berjuang lagi, mendapatkan gantinya kembali. Meskipun dalam bentuk yang lain. Dan akhirnya, di saat kehidupanmu mulai tertata, mulai ada kemajuan, mulai ada progres yang meningkat dari kegiatan-kegiatan barumu, dan dari saat itulah kamu akan mampu memenuhi tanggung jawabmu kembali untuk membahagiakan, untuk meningkatkan kembali taraf kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dan semakin hari, kehidupanmu semakin nyaman, semakin lega dan semakin tenang. Karena lingkungannya sudah saling support. Orang-orangnya sangat positif. Ya, dan bukan tidak mungkin kesuksesan dan kebahagiaanmu inilah yang nantinya akan membuat kamu dipertemukan dengan seseorang, ini bagi yang single ya, dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu yang dulu tinggalkan dan campakkan kamu. Dan bukan tidak mungkin dia nanti akan menyesal pernah menyia-nyiakan dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu di saat melangkah, memulai dari awal lagi, berkegiatan dari nol lagi, kamu mampu tunjukkan kualitasmu, berikan yang terbaik, berikan dampak positif pada kegiatanmu, sehingga ada lingkungan orang-orang, ya, partner, rekan yang semakin mempercayaimu, yang semakin merasakan hubungan kegiatan ini begitu nyaman. Dan dari situlah akan tumbuh rasa saling support, saling dukung, saling ingin maju dan berkembang bersama. Sehingga bukan tidak mungkin ya, kegiatanmu, bisnismu, usahamu akan benar-benar sukses. Meskipun bergerak di bidang-bidang yang lain, dalam bentuk-bentuk yang lain ya daripada yang pernah kamu jalani dulu. Tetapi di sini jelas menunjukkan perubahan yang begitu cepat, yang begitu baik terjadi pada kehidupanmu, ya, dan berimbas kepada maju dan meningkatnya kegiatan-kegiatan yang kamu jalani saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi ini adalah situasi yang tidak nyaman berganti dengan situasi yang lebih baik, situasi yang lebih nyaman.
Oke? Karena apa? Karena kamu sudah tidak berada lagi di lingkungan-lingkungan yang tidak tepat. Jadi mungkin dulunya kamu selalu jenuh, selalu bosan, ya, berjuang mati-matian, usaha mati-matian, tapi hasilnya nggak ada. Progres meningkatnya itu sangat minim. Karena orang-orangnya, lingkungannya, oknumnya, begitu banyak permainan-permainan busuk di sana. Sehingga hal inilah yang akhirnya kamu ganti dan kamu rubah di dalam kehidupanmu. Situasi yang gak nyaman berganti dengan situasi yang nyaman. Jadi kamu menjadi lebih tenang, lebih optimis, lebih lega di dalam melakukan kegiatanmu. Di dalam berpikir, di dalam menemukan ide-ide, ataupun di dalam melakukan kegiatan yang terbaik yang kamu mampu berikan saat ini setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, benar kan? Jadi selama ini memang terlalu banyak orang yang berpikiran negatif kepada dirimu. Ya, mungkin mereka takut, ya, mereka gelisah jika kamu lebih sukses daripada mereka. Makanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirimu ataupun orang lain. Ya. Tetapi dengan kamu ambil keputusan besar, langkah penting begitu ya, dengan hengkang ataupun pergi ya dari lingkungan-lingkungan kegiatan lamamu, merelakan apa yang hilang, apa yang pergi, apa yang berakhir begitu ya. Kamu menemukan sesuatu yang baru. Bertemu dengan orang-orang yang positif, lingkungan yang tepat ya, rekan partner yang saling support, saling dukung, nggak ada lagi yang saling menjatuhkan. Sehingga kamu benar-benar mampu keluar dari keadaan yang rumit di masa lalu dan digantikan dengan hal-hal baru yang jauh lebih baik walaupun dalam bentuk-bentuk dan wujud yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ini adalah kemandirian, ya. Sikap yang mandiri, sikap yang penuh semangat serta energik. Ya. Jadi selama ini mungkin semangatmu, kemandirianmu, energikmu tertutupi dengan energi negatif, dengan hal-hal buruk yang terlalu banyak yang ada di sekitarmu, sehingga kamu nggak mampu menunjukkan kualitasmu. Jadi di saat kamu hengkang, kamu pergi, kamu relakan, ya, sesuatu hal yang penting pergi dari dalam kehidupanmu. Di saat kamu bertemu dengan kegiatan baru, lingkungan baru, di saat itulah kamu mampu tunjukkan kualitas terbaikmu. Dan dengan sikap-sikap yang seperti inilah, akhirnya kamu banyak dapatkan peluang, dapatkan kesempatan. Banyak yang ingin bekerja sama. Banyak yang ingin berkegiatan, berkolaborasi bersama dirimu. Sehingga kemajuanmu, peningkatanmu akan dengan cepat mampu kamu wujudkan. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini sepertinya ada seseorang, ya. Mungkin ini untuk yang single ya. Seseorang ataupun mantan ataupun orang yang pernah menyia-nyiakan kamu sedang berpikir keras untuk menuju ke kamu, untuk minta maaf, untuk minta balikan, ataupun ingin memperbaiki hubungan. Oke, nah mungkin di sini dia telah melihat nih, bagaimana kemajuanmu, bagaimana peningkatanmu, dan bagaimana kamu mampu akhirnya bahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan ditambah mungkin saat ini keadaannya sedang terpuruk, sedang susah. Pasangan yang dia pilih saat itu mungkin telah pergi meninggalkannya. Seperti apa yang dilakukannya terhadap dirimu di waktu lalu. Makanya dia menunggu momentum, mencari cara, sedang berpikir keras bagaimana caranya agar bisa meminta maaf, datang ke kamu, memperbaiki hubungan ataupun membangun komunikasi kembali. Nah, jadi mungkin inilah ya ganjaran ataupun balasan ya dari orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk terhadap orang lain. Dan ini tidak terjadi di dalam hidupmu karena kamu nggak pernah menyakiti, melukai, bahkan mengecewakan siapapun yang ada di sekitarmu. Makanya kamu selalu dapat ganti
yang jauh lebih baik, ya, bahkan lebih bagus, ya, daripada sebelumnya, meskipun dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi untuk yang single, siap-siap kamu akan kedatangan seseorang yang baru, ataupun bisa jadi seseorang yang lama, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki hubungan. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu mewujudkan dan meraih kembali apa-apa yang telah hilang, yang pergi dari dalam kehidupanmu, meskipun dalam bentuk yang lain. Tetapi dengan begitu, kamu akan lebih nyaman, lebih bahagia, dan bukan tidak mungkin, kamu akan jauh lebih sukses dan berhasil daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.